Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah, ensiklopedia Islam dunia, pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi informasi Islami. Semoga menginspirasi dan menjadi motivasi aktivitas Anda hari ini. Pemirsa Khazanah, Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi tiap muslim. Karenanya, membaca Al-Quran memiliki keutamaan yang begitu besar. Namun, ada anggapan bahwa rumah yang tidak dibacakan Al-Quran akan menjadi seperti kuburan. Orang-orang yang tinggal di dalamnya tak ubahnya seperti mayat-mayat penghuni makam. Rumah yang seperti itu juga akan terasa sempit, tidak dikunjungi malaikat rahmat, dan akan menjadi sarang setan. Benarkah anggapan seperti itu? Bagaimana seharusnya? Memang benar bahwa rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran akan menjadi seperti kuburan. Nabi Muhammad SAW sudah berpesan agar kondisi seperti ini tidak pernah menimpa seorang pun dari umatnya. Beliau bersabda, "Jangan jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah." Hadis riwayat Muslim. Jika rumah kita menjadi tempat singgahan setan, pasti membuat penghuninya gelisah dan tidak suka. Karena Allah Ta'ala telah menetapkan setan sebagai musuh yang sebenarnya bagi manusia. Maka agar terhindar dari gangguan setan di rumah, perbanyaklah membaca Al-Quran di rumah. Jika orang yang tidak biasa membaca Al-Quran diibaratkan dengan penghuni kuburan, lantas berdosakah seorang muslim yang tidak bisa membaca Al-Quran? Bila orang yang tidak bisa membaca Al-Quran itu memiliki kecerdasan yang cukup, bahkan termasuk orang yang berpendidikan, namun enggan memperhatikan Al-Quran dan tidak mau untuk belajar, maka dia berdosa karena ketidakmampuannya itu. Sebaliknya, bila sudah berusaha belajar dengan semaksimal mungkin, akan tetapi takdir Allah menghendakinya tidak mampu membaca Al-Quran, maka dia tidak berdosa. Jika demikian, apa yang bisa dilakukan untuk menutupi kekurangan ini? Bila seseorang sudah belajar semaksimal mungkin, namun masih tidak bisa membaca Al-Quran, maka sering-seringlah mendengarkan Al-Quran. Baik saat ada pengajian atau dari rekaman sekalipun. Karena di zaman sekarang sangat mudah ditemukan rekaman Al-Quran, baik dalam bentuk cakram padat DVD atau aplikasi dalam telepon seluler. Atau kalau ada rezeki bisa mengundang qori atau hafiz Al-Quran untuk membaca Al-Quran di rumahnya. Selain itu bisa juga dengan berusaha menghafal surah-surah pendek seperti Al-Fatihah dan surah-surah yang terdapat dalam juz amma. Wallahu a'lam. Al-Quran adalah sumber pertama dan acuan utama dalam ajaran Islam. Sesuai namanya, Quran berarti bacaan yang sempurna. Kitab ini dapat dibaca oleh orang yang mengerti artinya dan bisa pula dibaca oleh orang yang tidak memahami artinya. Bahkan yang tidak mengerti atau yang bahasa ibunya bukan bahasa Arab, ada yang lebih mahir membacanya daripada orang Arab. Banyak sekali anjuran tentang perlunya membaca Al-Quran. Imam Bukhari misalnya meriwayatkan sebuah hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya." Dalam hadis ini terdapat dua amalan yang dapat membuat seorang muslim menjadi yang terbaik di antara saudara-saudaranya sesama muslim, yaitu belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Tentu, baik belajar maupun mengajar yang dapat membuat seseorang menjadi yang terbaik di sini tidak bisa lepas dari keutamaan Al-Quran itu sendiri. Jika sudah belajar hingga mengerti maknanya, maka sudah seharusnya Al-Quran diamalkan dan jangan diabaikan. Dalam Al-Quran ada ayat yang menjelaskan bahwa pada hari kiamat kelak ketika langit pecah mengeluarkan kabut putih dan para malaikat diturunkan secara bergelombang, Nabi Muhammad SAW akan mengadukan kaumnya kepada Allah karena menelantarkan Al-Quran. Dan Rasul Muhammad berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan." Al-Quran surah Al-Furqan ayat 30. Secara konteks, objek pengaduan Nabi ini memang terhadap orang kafir Quraisy. Namun menurut sebagian ulama, hal tersebut juga bisa mencakup setiap orang yang mengabaikan Al-Quran dengan tingkatan yang berbeda-beda. Misalnya, ada yang menelantarkan Al-Quran dengan cara tidak mengindahkan Al-Quran sama sekali, tidak mengimaninya, dan justru mengingkarinya. Bentuk inilah yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Namun ada pula yang mengimaninya,
tapi menelantarkan Al-Quran dengan cara tidak mempelajarinya dan tidak membacanya. Bahkan ada juga yang sudah rajin membaca dan merenungi namun belum mengamalkan Al-Quran dengan masih melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkandung dalam Al-Quran. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dijelaskan bahwa orang yang suka membaca Al-Quran di rumah-rumah Allah secara bergantian dan mengajarkannya kepada sesama akan dilimpahi ketenangan, ketentraman, dan rahmat Allah dari langit serta akan dijaga oleh malaikat. Rasulullah SAW juga pernah berpesan, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan setiap kebaikan akan dilipat gandakan hingga 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, namun alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyempurnakan pahala mereka dan menambah karunia-Nya pada mereka. Pemirsa Khazanah, Al-Quran sebagai pedoman hidup umat muslim banyak memberikan tuntunan dalam kehidupan. Salah satunya tentang hubungan antara anak dan orang tua. Begitu banyak dalil yang mewajibkan seseorang berbuat baik dan berbakti kepada orang tua. Allah berfirman, dan kami wajibkan kepada manusia agar berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau patuhi keduanya. Hanya kepadaku tempat kembalimu, dan akan aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Al-Quran Surah Al-Ankabut ayat 8. Namun ada riwayat dalam hadis agar wanita wajib mentaati suaminya. Hal ini pernah terjadi ketika sahabat menanyakan kepada Rasulullah SAW, siapakah wanita yang paling baik? Jawab beliau, yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, mentaati suami jika diperintah, dan tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya, sehingga membuat suami benci. Hadis riwayat An-Nasa'i. Jika demikian, siapa yang harus diutamakan bagi seorang perempuan? Mentaati orang tua, ataukah mentaati sang suami? Mana yang harus didahulukan? Menurut kebanyakan para ulama bahwasannya bagi seorang wanita yang belum menikah, maka orang tua lebih berhak untuk ditaati. Namun ketika ia telah menikah, pada dasarnya taat kepada suami merupakan kewajiban yang harus diutamakan melebihi orang tuanya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa mengatakan, seorang perempuan jika telah menikah, maka suami lebih berhak terhadap dirinya dibandingkan kedua orang tuanya. Dan mentaati suami itu lebih wajib daripada taat orang tua. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW, seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya aku akan memerintahkan istri untuk sujud kepada suaminya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Berdasarkan hadis tersebut, maka pada dasarnya seorang istri berkewajiban untuk lebih mendahulukan hak suami daripada orang tuanya, jika tidak mungkin untuk menyelaraskan dua hal ini. Bahkan karena tingginya kedudukan suami, sang istri pun harus selalu izin kepada suami setiap kali melakukan sesuatu. Nabi SAW bersabda, tidak diperbolehkan bagi wanita untuk berpuasa sedangkan suaminya ada di sisinya kecuali dengan izinnya. Istri juga tidak boleh memasukkan orang ke dalam rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Dan harta yang ia nafkahkan bukan dengan perintahnya, maka setengah pahalanya diberikan untuk suaminya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Bila demikian muncul pertanyaan, bagaimana bila sang ibu yang sudah menjadi janda, sakit-sakitan, dan membutuhkan bantuan anak perempuannya? Apakah sang anak perempuan tetap harus mentaati suami yang melarangnya bertemu ibunya? Menurut sebagian ulama, ketaatan kepada suami bukanlah mutlak, karena yang diutamakan adalah mematuhi suami dalam hal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara bila dalam hal kemaksiatan, maka tidak wajib untuk ditaati. Hal ini berdasarkan pada sabda Rasulullah SAW, tidak ada kewajiban taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Al-Khaliq, Maha Pencipta. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, An-Nasa'i. Apabila ada seorang ibu yang sudah tua dan menjanda serta sakit-sakitan, maka ia memiliki hak-hak yang sangat banyak yang harus ditunaikan oleh putrinya, meskipun anak perempuannya sudah bersuami. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 23. Sedangkan sang suami pun hendaknya tidak melarang istrinya menjenguk sang ibu yang sudah tua dan sakit-sakitan, apalagi bila tidak ada orang lain yang merawatnya, karena Rasulullah menyebutkan hak seorang muslim yang sedang sakit untuk dijenguk oleh muslim lainnya. Rasulullah bersabda, hak seorang muslim atas muslim lainnya ada 5: menjawab salam, mengunjungi orang sakit, mengikuti jenazah-jenazah, memenuhi undangan, dan menjawab orang yang bersin. Muttafaq alaih. Bahkan Rasulullah SAW juga menegaskan pentingnya berbuat baik kepada orang tua, terutama sang ibu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, seseorang datang kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali? Nabi SAW menjawab, ibumu. Dan orang tersebut kembali bertanya, kemudian siapa lagi? Nabi SAW menjawab, ibumu. Orang tersebut bertanya kembali, kemudian siapa lagi? Beliau menjawab, ibumu. Orang tersebut bertanya kembali, kemudian siapa lagi? Nabi SAW menjawab, kemudian ayahmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masalah lainnya adalah, jika ada konflik antara ibu dan suaminya, bagaimana sang istri harus bersikap? Saat adanya konflik antara ibu dengan suaminya, maka seorang istri berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan keduanya. Namun jika tidak dapat didamaikan juga, maka menurut ulama, tidak diragukan bahwa seorang anak hukumnya wajib memenuhi hak ayah atau ibunya sebagai hak yang ditekankan. Apabila menghadapi perselisihan antara ibunya dengan suaminya, sementara sang istri tidak tahu harus berada di pihak yang mana, maka ia wajib berpihak pada kebenaran. Apabila suami berada di pihak yang benar dan ibunya salah, maka wajib berpihak kepada suami dan menasihati ibu. Sebaliknya, bila ibu dalam posisi yang benar, sedangkan suami di pihak yang salah, maka sudah pasti wajib berpihak pada ibu, serta berupaya menasihati sang suami. Dengan demikian, kewajiban seorang istri bila mengalami masalah tersebut adalah berpihak kepada kebenaran dan menasihati yang salah di antara keduanya. Selanjutnya, berusaha untuk memperbaiki hubungan keduanya dan menyelesaikan permasalahan di antara ibu dan suami semampunya adalah yang lebih baik untuk dilakukan. Dengan demikian, sang istri tersebut akan memperoleh pahala karena memperbaiki hubungan sesama manusia, terlebih lagi hubungan karib kerabat. Karena hal ini termasuk amalan ketaatan yang paling besar. Allah Ta'ala berfirman, tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan mereka, kecuali bisikan orang yang memerintahkan untuk bersedekah, memerintahkan kepada yang ma'ruf, atau untuk memperbaiki hubungan di antara manusia. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 114. Beralih ke masalah lain, Islam mengajarkan kita untuk menyayangi binatang. Masalahnya di lingkungan kita seringkali hidup kucing liar yang cukup menjengkelkan. Sering kencing dan buang kotoran sembarangan di rumah, mencuri makanan, hingga mengacak-acak rumah. Akibat perilakunya tersebut, tak jarang banyak orang yang berlaku kasar kepada kucing. Pertanyaannya, bagaimana sebenarnya syariat Islam dalam memperlakukan hewan? Bila kita membuang kucing tersebut jauh-jauh, apakah kita juga tidak sayang kepadanya? Islam datang membawa kasih sayang dan rahmat bagi alam semesta, termasuk kepada binatang. Sejak dahulu, Islam telah menggariskan kepada pemeluknya agar berbuat baik dan menaruh belas kasihan terhadap binatang. Prinsip ini telah ditancapkan jauh sebelum munculnya organisasi maupun kelompok pencinta atau penyayang binatang. Salah satu bentuk kasih sayang kepada hewan itu adalah kewajiban untuk memperhatikan makan dan minumnya. Nabi SAW bersabda, bila kamu melakukan perjalanan di tanah subur, berilah binatang tunggangan itu haknya. Bila kamu melakukan perjalanan di bumi yang tandus, maka percepatlah perjalanan. Hadis riwayat Al-Bazzar. Bila seseorang melakukan perjalanan dengan mengendarai hewan, kemudian melintasi tanah yang subur dan banyak rumputnya, maka hendaknya dia memberikan hak hewan untuk menikmati rumput dan tetumbuhan yang ada di tempat itu. Sebaliknya,
Bila melewati tempat yang tandus dan dia tidak membawa pakan yang cukup, serta tidak menemukan pakan di jalan, hendaknya dia mempercepat perjalanannya supaya cepat-cepat sampai tujuan sebelum binatang itu kelelahan. Bentuk lain dari kasih sayang terhadap binatang yang diperintahkan oleh Islam adalah tidak memeras tenaga hewan secara berlebihan. Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu pernah menuturkan bahwa Nabi SAW pernah masuk salah satu kebun milik orang Ansor untuk suatu keperluan. Tiba-tiba di sana ada seekor unta. Begitu melihat Nabi SAW, unta itu datang menghampiri beliau sambil berlinang air mata. Melihat itu Nabi SAW pun bertanya, "Siapa pemilik unta ini?" Maka datanglah pemiliknya, seorang pemuda dari kaum Ansor. Nabi SAW bersabda, "Tidakkah kamu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memperlakukan binatang yang dititipkan oleh Allah kepadamu ini? Unta ini baru saja mengadu kepadaku. Bila kamu terlalu memeras tenaganya hingga kelelahan." Hadis riwayat Abu Daud. Bahkan Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ketika melihat seorang warga yang mengangkut barang menggunakan unta melebihi kemampuan binatang tersebut, langsung memukulnya sembari membentaknya dengan keras. "Mengapa kamu membebani untamu melebihi batas kemampuannya?" Berangkat dari tuntunan Nabi serta praktik kaum muslimin generasi terdahulu yang saleh, ahli hukum Islam menyimpulkan, wajib bagi pemilik binatang untuk memberinya makan dan minum. Jika dia tidak mau memberinya, maka pemerintah yang sah boleh memaksanya. Bila dia tetap menolak atau sudah tidak mampu lagi memberikan hak binatangnya, maka dia dipaksa untuk menjualnya, menyewakannya, atau menyembelihnya bila halal dimakan. Di sisi lain, dia tidak boleh mengutuk binatang, membebaninya dengan sesuatu yang memberatkan, memerah susunya hingga membahayakan anaknya, memukul dan memberi cap pada wajah, serta haram menyembelihnya bila tidak akan dimakan. Bahkan, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, ada seorang laki-laki yang dosanya diampuni gara-gara memberi minum seekor anjing yang sedang kehausan. Meskipun anjing yang dalam agama Islam, air liurnya dianggap najis berat dan dagingnya haram dikonsumsi. Nabi SAW bercerita, di tengah perjalanan, seorang laki-laki mengalami kehausan berat. Dia pun turun ke sebuah sumur dan meminum airnya. Tatkala keluar, tiba-tiba dia melihat seekor anjing yang sedang kehausan, sehingga menjulurkan lidahnya menjilat-jilat tanah yang basah. Orang itu berkata, "Sungguh anjing ini telah tertimpa dahaga seperti yang telah menimpaku." Dia turun lagi ke sumur untuk memenuhi sepatu kulitnya dengan air, kemudian memegang sepatu itu dengan mulutnya, lalu naik dan memberi minum anjing tersebut. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berterima kasih terhadap perbuatannya dan memberikan ampunan kepadanya. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kita mendapat pahala bila berbuat baik kepada binatang?" Beliau bersabda, "Pada setiap yang memiliki hati yang basah, maka ada pahala." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu bagaimana dengan kucing liar yang sering membuat kotor rumah? Apakah harus disayangi juga? Pemirsa, jangan kemana-mana. Khazanah akan segera kembali setelah yang satu ini. Pemirsa Khazanah, memang kucing liar yang sering mengotori rumah kita seringkali dianggap sebagai masalah. Namun bukan berarti kita boleh menyakitinya atau bertindak kasar terhadapnya. Bila anjing yang najis saja ketika kehausan tetap harus kita beri minum, maka kucing yang tidak najis sudah pasti lebih layak untuk disayangi. Jika orang yang berbuat baik kepada binatang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sebaliknya orang yang menzalimi binatang akan diancam dengan azab. Nabi SAW bersabda, seorang wanita disiksa karena kucing yang dikurungnya sampai mati. Dengan sebab itu dia masuk ke neraka, di mana dia tidak memberinya makanan dan minuman ketika mengurungnya, dan dia tidak pula melepaskannya sehingga dia bisa memakan serangga yang ada di bumi. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Tiada satu kebaikan pun kecuali Rasulullah SAW telah menjelaskan kepada umatnya, sebagaimana tiada kejelekan apapun kecuali umat telah diperingatkan darinya. Rasulullah SAW tidaklah diutus kecuali membawa rahmat, sebagaimana firman Allah, "Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam." Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 107. Bahkan Rasulullah pun disebut Nabiur Rahmah, yaitu Nabi yang membawa kasih sayang, baik kepada manusia, bahkan untuk alam semesta, termasuk binatang. Demikianlah, Islam sangat menyayangi binatang.
Namun kasih sayang Islam ini tidak se-ekstrim pandangan sebagian kalangan penyayang satwa yang menyamakan secara absolut antara hak-hak manusia dengan hak-hak hewan. Kasih sayang kepada binatang yang diajarkan Islam adalah kasih sayang proporsional. Dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 5 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu. Padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebahagiannya kamu makan. Ada binatang yang dapat dimanfaatkan manusia, ada binatang yang boleh dikonsumsi, namun ada juga yang tidak boleh disembelih. Bahkan ada pula hewan yang boleh dibunuh karena membahayakan manusia. Rasulullah bersabda, 5 hewan yang semuanya jahat boleh dibunuh walau di tanah suci: burung gagak, burung raja wali, anjing yang suka melukai, kalajengking, dan tikus. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitu juga dengan kucing. Bila memang banyak kucing liar yang hidup di sekitar kita dan cukup mengganggu, seperti kencing sembarangan, suka mencuri makanan, dan hal-hal semacam itu, maka boleh diusir atau dibuang. Akan tetapi, harus diperhatikan bahwa semua tindakan itu harus dilakukan dengan yang baik. Misalnya, jika diusir, maka dengan cara yang tidak menyakitkan, tetapi membuatnya takut. Untuk kucing biasanya akan lari bila disentil kupingnya atau diperciki air. Jadi tidak boleh menendangnya, menamparnya, atau memukulnya dengan kayu karena bisa membuatnya terluka atau bahkan cacat. Bila dibuang maka harus dipilihkan tempat yang tersedia banyak makanan, seperti pasar atau tempat-tempat semacam itu, sehingga kucing tersebut masih bisa mencari makan sendiri. Wallahu a'lam bis-shawab. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan karunia, hidayah dan taufiknya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.